Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi bersama Bapak ya. Kali ini sekarang kita belajar tentang penerapan induksi matematika lanjutan dari materi kemarin. Nah, untuk penerapan induksi matematika ini sendiri dibagi menjadi 3 ya. Yang satu keterbagian, yang satu barisan bilangan, yang kedua keterbagian, yang ketiga ketidaksamaan, seperti itu. Nah, lanjut ke materi pertama, kita berbicara tentang penerapan induksi matematika terhadap barisan bilangan. Nah, sebelum ke menghitung ya, mungkin di sini memberikan pengetahuan atau memberikan intermezzo kepada teman-teman bahwa apa sih perbedaan antara barisan dan deret. Nah, ketika kita berbicara barisan, pasti kedepannya pasti ada yang namanya deret, seperti itu. Nah, mungkin di sini akan sekedar mengingatkan ya untuk perbedaan barisan dan deret. Nah, untuk teman-teman mungkin bisa lihat ya, di sini ada angka 2, 7, kemudian 12, kemudian 17 ya, kemudian bla bla bla. Nah, ini seterusnya. Nah, di sini teman-teman menentukan ini apakah barisan atau deret. Nah, ini merupakan barisannya, merupakan barisan. Untuk barisan sendiri artinya itu daftar urutan yang memiliki pola yang sama. Nah, di sini ada pola, pasti ada pola. Nah, di sini ada pola ya. Di sini ada perbedaannya 5, kemudian juga ini 5, kemudian ini juga 5. Nah, di sini ada pola. Nah, ini disebut barisan ya. Barisan bilangan. Nah, kemudian ketika ditambah atau ketika dijumlahkan semua satuan dalam barisan tersebut, maka ini disebut dengan deret. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk pengetahuan teman-teman atau juga mengingatkan kepada teman-teman perbedaan antara bilangan atau barisan bilangan dengan deret. Nah, sekarang kita langsung mungkin masuk ke perhitungannya. Untuk perhitungannya sendiri, untuk penerapan induksi pada barisan bilangan sama untuk langkah-langkahnya seperti induksi kemarin atau dalam prinsipnya sama. Nah, teman-teman nanti sebelum ke membuktikan, teman-teman juga harus merancang formula terlebih dahulu. Nah, kita ambil contoh langsung saja. Kita misalkan 2,9,16,23. Nah, misalkan teman-teman dikasih barisan bilangan 2,9,16,23. Nah, di sini biasanya kita misalkan dengan rumus suku n umum. Itu rumus suku n umum itu n sama dengan a b maaf n tambah b. Nah, seperti ini. Jadi rumus suku an tambah b. Nah, kita substitusikan untuk nilai n-nya. Misalkan kita untuk n sama dengan 1. Untuk n sama dengan 1 ya. Untuk n sama dengan 1. Nah, kita masukkan suku n-nya 1 ini ke bentuk n. Jadi U1 sama dengan A kali 1 tambah B. Nah, kita lihat di sini U1 ini merupakan 2 ya. Dalam barisan ini U1 itu adalah 2 suku pertamanya. Maka sama dengan 2. Seperti itu. Kemudian sekarang U2-nya kita masukkan n sama dengan 2. N sama dengan 2. Maka U2 sama dengan A kali 2 tambah B sama dengan U keduanya adalah 9 ya, 9. Nah, kemudian teman-teman operasikan dengan operasi persamaan linear 2 variabel. Seperti itu. Kita kurangi ya. 2 kurangi 9 negatif 7 sama dengan habis ya, B kurangi B habis. Kemudian A dikurangi 2A jadi negatif A ya. Nah, seperti itu. Kita coret saja, jadi A sama dengan 7. Nah, tadi kan rumus ini A 7-nya. Kemudian kita substitusikan ke sini.
Jadi untuk UN sama dengan 7N tambah B. Nah, tapi kita kan belum mengetahui B itu berapa. Nah, untuk mengetahui B itu berapa, kita substitusikan mau ke suku yang pertama bebas, atau maupun suku kedua berapapun bebas. Nah, kita ambil suku yang pertama agar mungkin lebih sederhana angkanya. Jadi untuk suku pertama A1 sama dengan A-nya karena sudah diketahui 7, jadi 7 kali 1 tambah B sama dengan 2. Nah, jadi sama dengan 7 tambah B sama dengan 2. Jadi kita kurangi kedua ruas ya dengan 7. Jadi ini B sama dengan 2 kurangi 7 sama dengan negatif 5. Nah, untuk B sendiri nilainya adalah negatif 5. Nah, kemudian kita substitusikan ke sini. Jadi untuk rumus suku yang dari pola barisan ini adalah 7N kurangi 5UN sama dengan 7N kurangi 5. Nah, ini untuk rumus suku KN dari barisan ini, seperti itu. Nah, setelah itu teman-teman, seperti kemarin, teman-teman harus membuktikan bahwa rumus tersebut itu benar, bahwa formula tersebut itu benar. Nah, N kurangi 5 N kurangi 5. Nah, teman-teman harus membuktikan rumus ini itu benar atau tidak atau berlaku untuk pola barisan ini. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakukan sama dengan kemarin, yaitu langkah awalnya. Teman-teman misalkan N sama dengan 1, N sama dengan 1 atau suku kesatunya. Bebas teman-teman mau dikasih 2 ataupun 3, mau 4 atau 5 bebas. Yang penting nanti mengacu kepada pola barisan bilangan, kita buktikan ya. Untuk N sama dengan 1 atau suku kesatunya, ini untuk rumusnya jadi U1 sama dengan 7 kali 1 kurangi 5. Jadi U1 sama dengan 7 kurangi 5, maka sama dengan 2. Nah, 2. Ini kan U1 ya. U1 sama dengan 2. Kita lihat di sini. Ini juga U1 sama dengan 2. Jadi sudah terbukti ya untuk N sama dengan 1, 2 itu terbukti pada pola barisan ini, seperti itu. Kemudian kita menentukan langkah keduanya. Langkah keduanya yaitu untuk N sama dengan K. N sama dengan K. Untuk N sama dengan K sama dengan kemarin, kita tulis 7 UK ya, UK sama dengan 7K kurangi 5. Nah, seperti itu. Kemudian kita lihat ke polanya. Kita kan tidak tahu ini 7K kurangi 5 itu ada di mana ya. Kita tulis ke sini. Kita tidak tahu ya ini berapa nilainya, maka tulis ke 7K kurangi 5. Nah, seperti itu. Nah, sekarang karena ini dianggap benar, seperti kemarin bahwa untuk N sama dengan K itu dianggap benar untuk menentukan K tambah untuk menentukan N sama dengan K tambah 1. Nah, sekarang kita masuk ke rumus yang ketiga atau langkah yang ketiga. N sama dengan K tambah 1, maka rumus huruf N nya U K tambah 1 sama dengan 7 K tambah 1 7K tambah 1 kurangi 5. Nah, seperti itu. Selanjutnya teman-teman operasikan 7K tambah 7 kemudian kurangi 5. Nah, selanjutnya 7K tambah 2. Nah, seperti itu. Jadi untuk nilai di sini atau nilai setelah ini itu harus nilai setelah
7K kurangi 5 harus 7K kurangi 2. 7K tambah 2. Nah, seperti itu. Nah, kita buktikan bahwa setelah 7K kurangi 5 itu 7K tambah 2. Nah, di sini kan ada selisih ya, ada selisih. Tadi kita sudah menekan selisih 7. Kemudian ini juga 7. Kemudian ini juga 7. Nah, kemudian teman-teman pasti dari K ke K tambah 1 atau ke suku berikutnya itu juga 7. Nah, 7. Nah, kita buktikan ya. Ini kan suku sebelumnya, jadi 7K kurangi 5 tambah 7. Jadi 7K tambah 2. Nah, ini kan sama dengan yang ini. Nah, ini membuktikan bahwa untuk rumus K tambah 1, itu betul terhadap atau benar atau terbukti bahwa benar untuk rumus suku Kn dari barisan bilangan ini adalah UN sama dengan 7N kurangi 5. Nah, seperti itu untuk menentukan atau menginduksikan dari pola barisan bilangan. Nah, seperti itu. Tadi kan kita sudah belajar tentang penerapan induksi matematika pada barisan bilangan. Nah, sekarang teman-teman lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penerapan induksi matematika pada keterbagian. Nah, sebelum ke perhitungan, teman-teman alangkah baiknya mengetahui apa itu keterbagian. Nah, untuk keterbagian sendiri artinya itu adalah bilangan yang habis dibagi. Nah, ingat, yang habis dibagi, bukan dapat dibagi. Nah, contohnya misalkan 10 habis dibagi 2. Nah, kemudian ada 10 dapat dibagi 3. Nah, di sini kan dua pernyataan ini benar, namun untuk yang berlaku pada induksi matematika atau pada induksi matematika pada keterbagian itu adalah yang ini ya, yang 10 habis dibagi 2. Kan 10 habis dibagi 2 jadi 5 ya, 5. Nah, untuk 10 dapat dibagi 3, tetapi ketika dibagi 3 dia tidak habis untuk angka 10 itu. Nah, seperti itu untuk pengertian keterbagian sendiri. Nah, mungkin langsung saja ke contoh biar teman-teman juga lebih mudah mengerti, mudah paham. Nah, sebelum ke contoh ya, juga mungkin memberikan tips kepada teman-teman. Biasanya dalam keterbagian ini memiliki kata-kata kunci. Nah, kata-kata kuncinya itu sendiri biasanya A habis dibagi B, kemudian A membagi B, kemudian A faktor dari B, kemudian A kelipatan B. Nah, biasanya dalam soal itu biasanya yang muncul itu seperti ini. Nah, mungkin ini juga menjadi tips kepada teman-teman agar lebih mudah atau menganalisis bentuk apakah mungkin dalam pengerjaan nanti seperti itu. Nah, selanjutnya mungkin langsung ke contoh ya, misalkan di sini diberi permasalahan atau diberi membuktikan atau mencoba membuktikan rumus dari 11N kurangi 6 itu habis dibagi 5. Nah, di sini ada pernyataan bahwa 11 pangkat N kurangi 6 habis dibagi 5. Nah, seperti itu. Kita buktikan. Langkah-langkahnya sama seperti yang kemarin. Teman-teman bisa membuktikannya. Sekarang kita misalkan N ya. Bebas mau misalkan N berapapun. Nah, misalkan N dengan 1. Ya, seperti itu.
Ini kan ada, jadi 11 pangkat 1 kurangi 6 sama dengan 11 kurangi 6 sama dengan 5. Nah, apakah 5 ini bisa dibagi 5? Kita coba ya. 5 bagi 5 sama dengan 1. Nah, jadi untuk rumus suku ke n atau n sama dengan 1 untuk rumus 11 pangkat n kurangi 6 itu betul ya, karena isinya 5 dan habis dibagi 5 yaitu nilainya 1. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah teman-teman menentukan n sama dengan 1, nah teman-teman juga menentukan seperti kemarin n sama dengan k. Nah, n sama dengan k. Nah, untuk n sama dengan k, nah teman-teman tinggal substitusikan di sini ya. Substitusikan 11 k kurangi 6. Nah, sama dengan, kan teman masih bingung ya, sama dengan berapa ini? Sama berapa? Nah, tulis teman-teman 5. Nah, kan ini habis dibagi 5. Jadi tulis teman-teman pembaginya. Jadi berapa nilainya kita tidak tahu ya, kita tidak tahu untuk berapa nilai yang habis dibagi 5. Misalkan kita M. Nah, seperti ini, kita misalkan M. Jadi ketika 11k kurangi 6, maka nilainya akan 5 kali si M. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke langkah yang ketiga. Kemudian kita operasikan dulu ya, kita temukan untuk 11 pangkat k nya. 11 pangkat k sama dengan 5m tambah 6. Nah, seperti itu ya. Kita operasikan dulu untuk n sama dengan k dioperasikan terhadap 11 pangkat k agar nanti memudahkan terhadap langkah-langkah berikutnya. Nah, untuk langkah berikutnya itu sendiri ada n sama dengan k tambah 1 ya. Seperti yang kemarin, k tambah 1 untuk menentukan suku berikutnya dari n sama dengan k. Nah, kita masukkan saja atau kita substitusikan. Maka jadi 11 k pangkat k tambah 1 dikurangi 6. Nah, kemudian teman-teman di sini harus juga mengingat kembali materi tentang eksponen ya, Dimana di sini kan ada 11k tambah 1 ya. Kalau kita eksponenkan biasanya AM tambah N sama dengan AM kali AN. Nah, seperti itu ya untuk rumus eksponen. Lebih mengingat lagi lah. Nah, ini juga sama dengan 11 pangkat K kali 11 pangkat 1. Nah, seperti ini. Kemudian dikurangi 6. Nah, seperti ini. Selanjutnya, teman-teman mengoperasikan kembali. Kita lihat di sini ada 11k, 11 pangkat k. 11 pangkat k di sini kan 5m tambah 6, atau ini habis dibagi 5 ya. 11k itu sama dengan 11 pangkat k sama dengan 5m tambah 6. Kita tulis saja 5m tambah 6 kali 11 pangkat 1, 11 dikurangi 6. Nah, selanjutnya operasikan ya teman-teman, sama dengan 55m tambah 66 kurangi 6. Nah, kemudian 55m tambah 66 kurangi 6 sama dengan 60. Nah, terus kemudian kita tadi kan habis dibagi 5 ya. Untuk nilai ini habis dibagi 5. Nah, kemudian kita buktikan dengan cara distributif asosiatif sama dengan 5
Nah, kita keluarkan limanya nilai-nilai yang ditanyakannya. Kemudian 55 bagi 5 minus 11 M. Nah, seperti ini. Kemudian 60 bagi 5 sama dengan 12. Nah, seperti ini. Jadi untuk nilai N sama dengan K tambah 1 itu habis dibagi 5. Nah, jadi untuk pernyataan soal ini bahwa 11 pangkat N kurangi 6 habis dibagi 5 itu benar, terbukti benar. Nah, seperti itu untuk menentukan keterbagian dari induksi matematika. Nah, mungkin seperti itu. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat mengerti dari penjelasan Bapak. Nah, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.